Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Samudra, NPM 17144077. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil laporan PPL BK Industri yang saya lakukan pada bulan Juli hingga bulan Agustus. Yang pertama, untuk profil industrinya adalah nama industri. Industri yang saya observasi dan wawancarai itu bernama Nafisah Bakery. Kemudian untuk alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 6 RT 3 RW 1 Kelurahan Parit, Tanjung Pandan, Belitung. Adapun industri yang saya wawancarai dan observasi ini dikelola oleh sebuah keluarga yang dimana bernama Ibu Yuliana, pemilik usaha tersebut. Terusnya jenis usaha dan produk. Jenis usahanya yaitu tentu saja produsen makanan dan kafe. Untuk produknya di sini produknya cukup banyak. Yang pertama itu adalah roti isi, roti tawar, terus aneka makanan dan minuman, snack, brownies dan kue ulang tahun. Terusnya kondisi industri berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di Nafisah Bakery itu terdapat dua. Yang pertama itu untuk kondisi fisik yang terdiri dari lokasi industri. Menurut saya lokasi industri dari Nafisah Bakery ini cukup strategis, terutama untuk tempat penjualannya, karena tempat penjualannya itu berada di dekat pusat kota, atau mungkin bisa dikatakan sudah dekat dengan pusat kota. Terusnya untuk yang proses pembuatan rotinya itu berada di pinggiran kota. Jadi tempat pembuatan serta tempat penjualan tidak menjadi satu atau tidak satu tempat. Terusnya fasilitas yang dimiliki. Untuk fasilitas yang dimiliki dari toko Nafisah Bakery ini, untuk tempat produksinya yang pertama ada mixer, terusnya pemotong roti, oven, troli, meja topping, kemudian ada meja adonan, kontainer, galon air, kotak P3K, chiller, freezer, dan mobil. Terusnya untuk tempat penjualannya ada etalase, mesin kasir, meja makan, dan kursi. Adapun mengenai sumber bahan bakunya yang digunakan industri ini merupakan sumber bahan baku yang berkualitas dan higienis, baik itu dari bahan bakunya maupun dari proses pengolahannya. Kemudian dalam pembuatan roti ini Nafisah Bakery biasanya menggunakan 15-30 kg tepung yang menghasilkan kurang lebih 11-15 pak roti tawar dan lebih dari 40 pak roti isi dengan segala varian. 15-30 kg di sini itu hanya untuk roti, belum untuk misalnya brownies, kue ulang tahun, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang kondisi non fisiknya dari yang saya amati itu yang pertama penempatan kerja. Pada toko Nafisah Bakery ini pada awalnya memiliki 13 karyawan yang melayani bagian roti. 4 diantaranya menempati bagian kasir. Biasanya untuk bagian kasir ini adalah perempuan, dan 7 diantaranya menempati bagian dapur atau bisa dikatakan baker. Pada toko ini posisi baker dikhususkan untuk laki-laki saja. Jadi untuk pembuatan roti ini pemilik toko mengkhususkan laki-laki, karena kata beliau pada saat saya wawancarai, laki-laki itu lebih bertenaga dalam mengadon ataupun membentuk roti. Terusnya jam kerja yang sudah ditentukan. Untuk di Nafisah Bakery ini jam kerjanya itu dimulai pada saat habis subuh hingga jam 12 siang dan tidak memiliki jam lembur. Jadi para pegawai itu bekerjanya setelah subuh hingga jam 12 siang, dan pada hari Minggu ataupun weekend tetap bekerja karena toko roti tidak memiliki hari libur. Baiklah, kemudian untuk mengenai sistem upah dan reward. Pada toko Nafisah Bakery ini sistem upah yang diberikannya sudah memenuhi standar pemerintah, yaitu sudah UMR. Dan
untuk pada momen-momen tertentu ataupun hari-hari tertentu seperti memenuhi target gitu. Biasanya pemilik toko memberikan bonus. Bonus di sini ada dua, bisa bonus bulanan ataupun bonus tahunan. Tentu saja gaji dan bonus ini di luar THR para pegawai ataupun karyawan. Terusnya dalam penerimaan pegawai toko di Nafisa Bakery ini sebenarnya penerimaan pegawainya itu tidak memiliki patokan khusus gitu. Jadi bisa masuk ke Nafisa Bakery dengan memiliki tekad yang kuat, itu dengan semangat bekerja dan mau belajar hal baru. Kemudian pelatihan dan training. Pada toko Nafisa Bakery ini sering mengadakan pelatihan atau training untuk pegawainya, khususnya ini untuk bagian baker, karena hal ini dimaksudkan agar baker tersebut memiliki pengalaman yang lebih banyak dan memiliki inovasi-inovasi baru. Jadi produknya itu bisa fresh gitu, jadi baru gitu, nggak selama-lamanya hanya itu saja. Biasanya untuk pelatihan atau training yang dilakukan oleh Nafisa Bakery ini kurang lebih selama 1 bulan dan didatangkan dari luar daerah Belitung untuk pelatihnya. Terusnya permasalahan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir, seperti yang kita ketahui untuk toko roti itu permasalahannya yang pertama, susahnya mendapat sumber daya manusia. Kalau kita telah lebih jauh, memang di luar daerah Pulau Belitung cukup gampang atau cukup mudah mendapatkan tenaga baker. Sedangkan untuk di Belitung sendiri, untuk tenaga baker itu masih sangat jarang ataupun susah ditemukan. Jadi masalah yang sering terjadi pada toko Nafisa Bakery ini, susahnya mendapat pegawai yang berkualifikasi menjadi baker atau pembuat roti. Terusnya yang kedua, adanya baker yang tidak mau mengikuti pelatihan. Biasanya hal ini berkaitan dengan pribadi pembuat roti yang bisa dikatakan malas mengikuti pelatihan atau tidak memiliki waktu, sehingga kadang-kadang pelatihan itu tidak berjalan dengan semestinya. Terusnya yang ketiga, sudah kita ketahui bahwasanya untuk saat ini adanya wabah COVID-19 yang menjerah seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri akibatnya juga berdampak pada Nafisa Bakery, yaitu yang pertama adanya pengurangan karyawan pada toko ini yang awalnya hanya 13 orang, sekarang menjadi 9 orang saja, yang dimana 3 orang dirumahkan oleh pemilik toko. Terusnya produksi menurun. Pada awal mulanya toko Nafisa Bakery ini memproduksi cukup banyak roti, snack, brownies, serta kue ulang tahun. Namun akibat adanya pandemi COVID-19, produksi Nafisa berkurang drastis, terutama di bagian snack. Karena toko Nafisa Bakery ini bukan hanya bergerak pada bidang penjualan roti saja, melainkan juga bekerja sama dengan maskapai Garuda, Nam Air, dan Sriwijaya Air dalam Aero Catering. Terus untuk solusi permasalahan yang pernah dilaksanakan dalam mengatasi masalah yang terjadi itu, yang pertama untuk kurangnya kualifikasi baker atau kurangnya keterampilan pembuatan roti di Belitung, yaitu dengan mengembangkan keterampilan pegawainya. Jadi khusus di bagian baker ini, selain adanya training, maka pegawai yang belum memiliki keterampilan sama sekali pun diajarkan oleh pegawai senior yang ada di Nafisa Bakery. Terusnya yang kedua, untuk meminimalisir dampak COVID-19 ini, terutama dalam hal permintaan produk, maka Nafisa Bakery membuka cabang di dekat pusat kota yang lebih strategis tempatnya untuk menstabilkan keadaan internal pada industri yang dijalankan. Baiklah, untuk rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling industri, yang pertama, identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM.
Dari hasil identifikasi tersebut, maka permasalahan yang menurut saya penting atau urgent adalah mengenai adanya baker yang tidak mau mengikuti training ataupun pelatihan yang diadakan oleh pemilik toko, sehingga layanan bimbingan dan konseling yang tepat untuk permasalahan tersebut menurut saya selaku penulis ialah dengan melaksanakan konseling kelompok pada karyawan toko tersebut. Sasaran layanan bimbingan yang kedua, maksud saya sasaran layanan bimbingan konseling. Adapun sasaran layanan berdasarkan hasil analisis permasalahan yang terjadi di industri tersebut yaitu adalah karyawan atau pegawai dari industri Nafisa Bakery. Kemudian untuk poin C-nya, teknis pelaksanaan layanan. Yang pertama, layanan yang diberikan. Layanan yang akan diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada industri tersebut yaitu layanan konseling kelompok. Hal ini perlu karena adanya pemberian bantuan yang segera, mengingat di masa pandemik ini sebuah industri harus tetap bertahan. Adapun alasan saya memilih layanan konseling kelompok adalah karena dari karyawan toko Nafisa Bakery merupakan seorang baker yang dimana mereka dituntut untuk terus memberikan inovasi atau terobosan-terobosan yang baru, sedangkan mereka enggan untuk mengikuti training yang dilakukan ataupun yang diberikan oleh pemilik toko. Terusnya, tujuan layanan. Layanan tersebut diberikan yaitu dengan tujuan agar karyawan ataupun pegawai dapat memahami pentingnya training yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. Selain itu, membantu pegawai agar termotivasi dan dapat meningkatkan kompetensi dan kedisiplinannya, atau juga dapat memberikan pengalaman dalam bekerja bagi karyawan tersebut. Terusnya, manfaat layanan yaitu agar karyawan atau pegawai dapat mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya dan dapat memperbaiki kualitas kerja para pegawai toko Nafisa Bakery. Terusnya untuk materi yang diberikan yaitu seputar motivasi kerja di dunia industri. Untuk metode pelaksanaannya yaitu dalam menyampaikan materi yang nantinya akan dilakukan. Dalam hal ini metode pelaksanaannya dengan melakukan diskusi dan tanya jawab serta memberikan solusi kepada karyawan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Adapun di sela-sela itu pada saat konseling, para karyawan juga nantinya diberikan kesempatan untuk menceritakan permasalahannya masing-masing ke dalam kelompok konseling dan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Kebutuhan dalam pelaksanaan layanan. Kebutuhannya yang pertama itu ruang konseling, meja, kursi, LCD proyektor, dan laptop. Alat-alat di atas merupakan penunjang dalam melakukan kegiatan konseling kelompok yang nantinya dapat meningkatkan efektivitas kegiatan konseling kelompok yang dilaksanakan. Terusnya keterlibatan pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yang akan terlibat yaitu tentunya pemilik toko roti Nafisa Bakery yang memiliki peran penting untuk mendorong semangat karyawan dalam meningkatkan kualitas kerjanya. Untuk kegiatan evaluasinya, setelah dilakukan konseling kelompok, kegiatan evaluasi dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan hasil atau proses kegiatan pemberian layanan di industri tersebut. Karena waktu yang terbatas, maka proses evaluasi hanya dilakukan dalam jangka pendek, yaitu dengan melihat efektivitas layanan bagi konseling dengan mengacu pada pemahaman serta perubahan yang terjadi pada sistem kerja dan waktu tertentu. Kegiatan evaluasi ini membandingkan perubahan yang terjadi selama 1-4 minggu atau 1 bulan. Jika telah menunjukkan perubahan dari efektivitas kerja, dari hasil kerja para pegawai ataupun dari semangat pegawai, maka selanjutnya akan dilakukan follow up atau tindak lanjut. Dan terakhir tentu saja follow up atau tindak lanjut. Agar usaha bantuan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal
dan layanan juga dirasa efektif, maka perlu adanya tindak lanjut untuk kedepannya, yaitu dapat dengan melakukan bimbingan secara individu kepada beberapa karyawan untuk lebih memahami serta detail permasalahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal di dalam industri tersebut. Karena waktu yang terbatas yang penulis ataupun saya miliki dalam memberikan layanan, maka untuk follow up ataupun tindak lanjutnya diserahkan kepada pemilik industri. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dalam praktikum pengalaman lapangan, bimbingan dan konseling industri dapat disimpulkan bahwa yang pertama, toko roti Nafisa Bakery merupakan badan usaha yang dikelola oleh keluarga. Terusnya, mengenai proses kegiatan produksi di industri tersebut sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh sumber daya material dan sumber daya manusia yang cukup memadai. Yang kedua, permasalahan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir yang sering menjadi hal utama adalah dari segi SDM, yaitu sumber daya manusia yang memiliki lulusan baker. Kemudian adanya baker yang tidak ingin mengikuti training, hingga untuk permasalahan yang baru-baru ini adalah adanya wabah COVID-19 atau COVID-19 yang berimbas pada produksi dan pendapatan industri toko Nafisa Bakery. Terusnya yang ketiga, dari permasalahan tersebut, solusi yang pernah dilakukan adalah dengan melatih pegawai yang belum memiliki keterampilan dan mengadakan training. Hingga dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, industri tersebut melakukan langkah seperti mengurangi karyawan dan membuka cabang di tempat yang lebih strategis. Terusnya yang keempat, identifikasi kebutuhan layanan yang diberikan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri tersebut, yaitu dengan memberikan layanan konseling kelompok kepada para pegawai atau kepada karyawan. Kemudian saran yang pertama, bagi industri dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang bijak dan tegas, khususnya untuk karyawan di bidang baker. Mengingat sekarang di Belitung sudah mulai banyak toko roti yang memiliki konsep hampir sama dengan Nafisa Bakery. Maka dari itu, seyogyanya pemilik toko memberikan arahan yang tegas kepada karyawan dan berusaha untuk membuat produk-produk yang belum ada di daerah Belitung, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian bagi program studi, yaitu dengan diadakannya PPLBK Industri ini dapat dilihat berbagai fenomena permasalahan yang terjadi, baik itu di luar sekolah, khususnya di perindustrian yang begitu beragam. Kedepannya diharapkan pihak universitas dan program studi khususnya mampu memberikan jenis mata kuliah yang sekiranya berkaitan dengan isu-isu luar dan selaras dengan permasalahan yang ada di sekolah maupun di perindustrian, sehingga nanti lulusan dari program studi bimbingan dan konseling UPY atau Universitas PG di Yogyakarta mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Baiklah, sekian dari saya yang memaparkan isi laporan PPLBK Industri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.